Selamat datang kembali di pembahasan mendalam sumber-sumber Anda. Hari ini kita lanjut nih, bahas buku Teres Houston, Sharp. Fokus kita sekarang bagian kedua, berkembang sepanjang sisa hari Anda. Jadi, gimana kita bisa optimal di luar kantor? Keputusan, kesehatan, stres, hubungan, pokoknya mengelola diri kita gitu ya. Betul banget. Misinya kan kita cari tips praktis yang kadang suka bikin kaget juga dari buku ini buat ningkatin kualitas hidup pribadi Anda, bukan cuma soal kerjaan melulu. Dan kita lihat nanti perubahan kecil berbasis sains otak ini, ternyata dampaknya bisa gede loh. Oke, siap. Mari kita bedah. Nah, hidup di luar kerjaan kan sering rumit ya. Keputusan penting pas lagi capek atau stres. Kita tahu emosi itu penting, kayak kasus Elliot, itu kan nggak bisa milih hal sepele gara-gara emosinya hilang. Tapi ada nggak sih trik otak yang praktis gitu, biar nggak salah langkah? Ada. Dan ini sebenarnya dasar banget tapi powerful. Pernafasan terstruktur. Coba deh teknik 5-2-7. Tarik nafas 5 detik, tahan 2 detik, terus hembuskan pelan 7 detik. Ini bukan cuma bikin tenang biasa, tapi secara fisik menstimulasi saraf vagus. Saraf vagus ya, sering denger itu. Efeknya apa tuh? Hasilnya, Iya. ya jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih. Ini juga ningkatin yang namanya HRV, variabilitas detak jantung. HRV, Apa itu? Kenapa penting buat ambil keputusan? anggap aja HRV itu kayak skor ketahanan stres tubuh Anda. Seberapa fleksibel sistem saraf kita beradaptasi sama tekanan. Makin tinggi HRV, makin oke Anda hadapi stres. Jadi, pernapasan 5-2-7 tadi itu, secara harfiah, ningkatin kemampuan fisik kita buat tetap kalem dan mikir jernih. Mekanisme fisik buat kejernihan mental gitu intinya, pikiran tubuh. Koneksi ini berlaku juga nggak sih buat kesehatan fisik? Misalnya pas kita ketemu dokter gitu. Wah, berlaku banget. Ada studi histamin di buku ini. Itu luar biasa loh. Jadi partisipan dikasih histamin, kan gatel tuh, ada benjolan merah. Nah, dokter yang nunjukin sikap hangat dan kompeten, itu secara signifikan ngurangin ukuran benjolan merahnya. Beneran ngaruh ke fisik. Serius, sikap dokter bisa ngaruh ke reaksi fisik tubuh kita. Gimana ceritanya tuh? Kemungkinannya ini melibatkan oksitosin, hormon kepercayaan atau kasih sayang itu loh, dipicu sama interaksi yang positif tadi. Nah, oksitosin ini bisa memicu kimia lain kayak dopamin, opioid alami tubuh. Hasilnya bisa ngurangin rasa sakit, peradangan. Jadi, milih dokter yang Anda percaya, yang bikin nyaman, itu krusial banget. Bukan cuma buat mental, tapi buat hasil fisik pengobatan. Wah, ini sih mengubah cara pandang milih dokter ya. Oke. Sekarang soal momok kita semua, stres kronis. Buku ini nyebut studi roda hamster. Apa pelajarannya buat kita? Kuncinya itu di kekuatan kendali yang dirasakan. Rasa kontrol gitu. Tikus yang bisa milih kapan lari di roda, tingkat stresnya jauh lebih rendah dibanding yang dipaksa lari. Padahal durasinya sama. Buat kita, artinya pas hadapi stres jangka panjang, kayak masalah duit misalnya, penting banget buat ningkatin rasa kontrol kita. Tapi gimana caranya ningkatin rasa kontrol itu? Kan kadang situasinya kayak di luar kendali banget. Ada beberapa strategi otak nih. Pertama, reframing. Mengubah cara pandang. Jadi jangan fokus ke ruginya aja. Aduh, nggak bisa bayar semua tagihan. Coba geser fokusnya. Tanyakan, apa yang bisa saya capai di situasi ini? Atau, tagihan mana nih yang prioritas? Biar lebih tenang. Ini mengaktifkan pusat penghargaan di otak kita. Oke, reframing. Terus apa lagi? Kedua, menamai emosi dengan spesifik. Jangan cuma bilang, kesel, tapi coba, cemas, frustrasi, atau mungkin takut. Teknik beri nama untuk menjinakannya ini bisa dibantu aplikasi kayak How We Feel katanya. Terbukti ningkatin kontrol emosi loh. Oke, reframing, menamai emosi. Ada lagi nggak? Ketiga, aktifkan area otak VMPFC. Semacam area kayaknya saya bisa nih. Caranya ya pakai lagi penapasan 5-2-7 tadi. Atau tingkatkan mood positif sesaat. Dengerin musik, nonton video lucu. Lakukan itu sebelum balik lagi mikirin masalahnya. Ini kayak ngebangun ketahanan mental gitu. Itu kan buat stres yang lama ya. Nah, gimana kalau stresnya meledak tiba-tiba? Kayak, dapat komentar pedas dari mertua pas lagi kumpul keluarga. Kan butuh cepet tuh responsnya. Letakkan tangan di jantung atau perut. Tahan sekitar 20 detik. Kedengarannya simple ya. Tapi ini bisa nurunin hormon stres kortisol seefektif pelukan loh.
Tunggu, cuma naruh tangan di dada bisa seefektif pelukan secara fisiologis? Wah, ini trik simple tapi potensinya gede kalau pas lagi tegang sendirian. Ada lagi? Ada. Kedua, penilaian ulang stres. Stress reappraisal namanya. Jadi pas jantung deg-degan kenceng, jangan langsung mikir, waduh panik. Coba bilang ke diri sendiri, oke, ini tubuh lagi mobilisasi energi. Ubah ancaman jadi tantangan. Kayak ada kupu-kupu di perut, anggap aja mereka terbang dalam formasi, siap aksi. Ini beneran bisa mengubah respons fisik pembuluh darah dan menenangkan area otak kayak amigdala. Mengubah cerita di kepala kita buat mengubah respons fisik ya. Bisa dilatih nggak sih ini? Tentu bisa. Makin sering Anda sadar kenali sinyal tubuh, terus sengaja interpretasi ulang sebagai tantangan bukan ancaman, makin jago Anda ngelolanya. Nah, terakhir nih, penting juga. Gimana cara kita dukung orang terdekat yang lagi stres, tapi tanpa malah bikin runyam? Kan niat baik kadang suka salah ya? Betul banget. Dukungan yang terlalu kelihatan atau nggak pas sama kebutuhannya, itu bisa ngurangin rasa kontrol orang itu. Malah bikin dia merasa nggak mampu. Strategi yang lebih oke, pertama, dukungan tak terlihat. Bantu aja diam-diam. Kayak beresin sesuatu atau siapin OP, tanpa perlu gembar-gembor. Kedua, dukungan responsif. Tanya langsung, maunya apa sih sebenarnya? Jangan asumsi. Mungkin dia cuma butuh didengerin kok. Ketiga, sentuhan. Kalau situasinya pas ya, sentuhan lembut itu seringkali lebih efektif nurunin stres daripada kata-kata penenang. Ada studinya juga. Jadi jelas banget ya, ngelola hidup di luar kerjaan ini nyambung banget sama cara kita ngelola mesin internal kita, otak dan tubuh. Dan strategi-strategi berbasis sains ini nawarin cara yang spesifik, kadang nggak kepikiran buat ngelakuinnya. Tepat sekali. Mulai dari kekuatan napas buat mikir jernih, pentingnya hubungan dokter-pasien yang hangat buat sembuh, ngelola persepsi kontrol pas stres, sampai cara ngasih dukungan yang beneran ngebantu. Semuanya nunjukin betapa nyatunya pikiran, tubuh, sama hubungan sosial kita. Oke, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat betapa dalamnya koneksi pikiran tubuh ini ya, strategi mana sih dari obrolan kita tadi yang paling bikin Anda, wah ternyata gitu ya? Dan gimana kira-kira satu perubahan kecil aja cara Anda bernapas pas sulit, cara namain emosi, atau cara dukung pasangan bisa mulai ngubah dinamika sisa hari Anda di luar kerjaan? Coba deh direnungkan.